Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia mengimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang maraton DPUKI yang difasilitasi Laksamana Maeda tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajahan Jepang. Para peserta sidang DPUKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integrasi dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Charles R. Suntein tentang keniscayaan mengumpulkan the best mind atau the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Masih ingatkah Anda sejarah perumusan Pancasila yang telah dipelajari sejak SMA? Untuk membantu mengingatkan Anda, berikut ini dikemukakan beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila. Perlu Anda ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang PKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 65 orang. Tokoh BPUPKI yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Suepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang disusun oleh Soekarno dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Dua. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan sana-sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu.
Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi: yang pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI). Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dikemerdekakan. Esok paginya, 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajimat dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketika tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketika tokoh itu membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Syaju Hadikusumo, Otto Iskandar, Dinata, Purboyo, Suryo Hajijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, dan Yap Guan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latur Harhar, Aigede Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, Temoh Hasan. Jatuhnya bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk. Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 19 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin melemah. Kekuatan yang semakin melemah memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerah Jepang pada sekutu menjadi daerah bekas penduduk Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekedar penjaga kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi. Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 12 Agustus 1945, ketika Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyoniningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Di luar dugaan, ternyata pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang telah berubah. 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang semula sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI dan tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Berdasarkan Undang-Undang Sementara tahun 1950, dibentuklah 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante dan DPR. Selanjutnya dibentuklah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Tetapi terjadi banyak penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Seperti Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, serta Soekarno berada di kekuasaan puncak piramida, yaitu kekuasaan tertinggi. Karena hal itu, menyebabkan intrik politik dan pengaruh kekuasaan dari berbagai pihak. Pertentangan antar tokoh begitu keras, seperti antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah anggota perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI.
Peristiwa G30 SPK ini menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang dikenal dengan Super Semar. Selanjutnya, izin pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut dan digantikan oleh Soeharto. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam literatur baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan pemerintahan di Indonesia. Seperti yang dikatakan As'ad di dalam bukunya Negara Pancasila, mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku di Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri seperti peradaban Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan yang lainnya. Agama-agama tersebut menyumbangkan dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, budaya, atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut dengan kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan yang memiliki ciri khas dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada suatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, begitu juga dengan ideologi bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan dan keadilan dan kegunaan oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sudah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus. Sebagai dasar negara, kesepakatan para pendiri merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy, beberapa unsur dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supernatural, perbedaan antara yang sakral dan profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Sosiologis Pancasila adalah nilai yang dianut oleh masyarakat yang dianggap menjadi landasan atau pedoman dalam menjalani kehidupan, terutama sebagai warga negara. Nilai-nilai tersebut melebur kemudian menyatu dalam masyarakat menjadi kebiasaan, tradisi, norma, dan paham yang diyakini, dianut, dan dijalani. Misal seperti semangat nilai gotong royong sebagai tradisi turun-menurun yang sudah menjiwai segenap masyarakat Indonesia yang menyatukan keanekaragaman. Sumber politis adalah nilai yang berasal atau bersumber dari nilai-nilai lokal yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Contoh semangat kekeluargaan yang berada di pedesaan tercermin pada sila keempat Pancasila yang kemudian melebur dan menyatu sebagai nilai-nilai yang dipercayai dan dijadikan pedoman. Pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa adalah memperhatikan adanya pasang surut dalam pemahaman dan dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, yaitu pada tahun 1950-an, Naskom lebih populer daripada Pancasila. Kemudian pada zaman Presiden Soeharto, pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Kemudian pada era reformasi ada kecenderungan para pengusaha yang tidak respect terhadap Pancasila, sehingga Pancasila itu seolah-olah ditinggalkan. Yang kedua adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup bangsa dan bernegara.
Contohnya saja pada pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Yang pertama yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis, Broslet, dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.